Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah tradisi hukum yang udah berumur ribuan tahun bisa tetap relevan sampai sekarang? Nah, kali ini kita bakal bongkar ruang mesin di balik hukum Islam. Kita bakal lihat arsitekturnya yang luar biasa, mulai dari cetak biru ilahinya sampai gimana ia beradaptasi dengan dunia modern yang serba cepat ini. Coba deh bayangin, gimana ceritanya sebuah kerangka hukum kuno bisa punya jawaban untuk isu semodern cryptocurrency atau dilema bioetika yang rumit. Di atas kertas kedengarannya mustahil kan? Tapi justru disitulah letak kejeniusan sistem yang bakal kita bedah bareng-barang. Jawabannya ada pada 3 gigi penggerak utama: syariah, usul fikih, dan fikih. Penting banget buat kita ingat, ketiganya ini beda tapi saling terkait dan bekerja sama dalam satu mesin intelektual yang sangat dinamis. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Fondasinya yaitu syariah. Coba bayangkan ini sebagai blueprint atau cetak biru agung langsung dari Tuhan. Makna harfiah dari kata syariah ini, jujur, dalam banget. Jalan menuju sumber air. Bayangin deh, di tengah gurun, air itu kan sumber kehidupan. Jadi syariah itu dipandang sebagai jalan yang menuntun kita pada kehidupan itu sendiri. Dan ini bukan cuma soal ritual loh. Secara istilah, ini adalah panduan lengkap dari Tuhan untuk semua aspek kehidupan kita. Nah, blueprint ilahi ini punya beberapa karakter yang luar biasa. Tentu karena sumbernya dari Tuhan, sifatnya absolut. Tapi yang bikin keren, dia itu dirancang untuk bersifat universal sekaligus fleksibel. Jadi berlaku untuk semua orang, dimanapun, tapi tetap adaptif. Dia juga komprehensif, mencakup segalanya. Dan ini yang paling penting, tujuannya itu cuma satu, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia, atau yang sering disebut maqasid syariah. Oke, kalau syariah itu cetak birunya, kita kan butuh alat buat ngebaca dan nerjemahin cetak biru itu, benar nggak? Nah, disinilah usul fikih masuk. Anggap aja ini kayak buku manual atau toolkitnya para arsitek hukum Islam. Gampangnya gini, usul fikih itu ilmunya para ahli hukum. Fokusnya itu bukan soal apa hukumnya, tapi lebih ke gimana caranya sebuah hukum itu bisa dilahirkan. Ini adalah seperangkat aturan main dan metode biar prosesnya sistematis, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada analogi yang keren banget buat ngejelasin ini. Bayangin, usul fikih itu adalah pabriknya, lengkap dengan mesin-mesin canggih dan prosedur quality control yang ketat. Nah, fikih itu adalah produk jadi yang keluar dari pabrik itu. Jadi kualitas produknya ya jelas tergantung banget sama proses di dalam pabriknya kan? Pabrik ini dia berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, bahan bakunya, sumber-sumber hukum kayak Al-Quran dan Sunnah. Kedua, mesinnya, metode buat mengolah bahan baku itu, contohnya kias atau analogi. Dan pilar ketiga, ini krusial banget, adalah operatornya. Kualifikasi super ketat buat orang yang boleh menjalankan mesin ini yang kita sebut sebagai mujtahid. Sekarang kita sampai ke hasilnya, produk jadinya. Inilah fikih. Jadi kalau syariah itu cetak biru dan usul fikih itu toolkitnya, maka fikih adalah bangunan yang sudah jadi, hukum dalam bentuknya yang praktis dan siap pakai. Definisi fikih itu kalau dibedah emang detail banget, tapi intinya ada 5 elemen kunci. Fikih itu adalah sebuah ilmu, jadi dia sistematis, sumbernya dari wahyu, fokusnya pada hal-hal yang praktis dan konkret dalam kehidupan kita. Dan ini nih yang paling penting, fikih itu lahir dari usaha intelektual manusia atau ijtihad yang digali dari dalil-dalil yang spesifik. Jadi ini bukan opini asal-asalan. Jadi kalau ada satu hal yang perlu banget kita pegang, ini dia. Fikih adalah produk pemikiran manusia. Ini adalah hasil kerja keras intelektual para ulama dalam menerjemahkan prinsip-prinsip agung syariah menjadi solusi praktis untuk masalah-masalah di dunia nyata. Nah, ini dia nih, bagian yang sering banget bikin orang salah paham. Memahami bedanya syariah dan fikih itu krusial banget. Keduanya memang nyambung, tapi sama sekali bukan hal yang sama. Sederhananya gini, syariah itu wahyu dari Tuhan, teks suci yang abadi. Sedangkan fikih itu adalah pemahaman, interpretasi atau nalar manusia terhadap wahyu tersebut. Satu turun dari langit, satunya lagi lahir dari proses berpikir di bumi. Coba kita bandingin langsung ya, kelihatan banget kan kontrasnya? Sumber syariah itu wahyu, sementara fikih itu hasil ijtihad alias nalar manusia. Sifat syariah itu tetap dan universal, tapi fikih itu dinamis dan kontekstual, bisa banget berubah sesuai zaman dan tempat. Dan ini yang paling fundamental, syariah itu absolut, sementara fikih
Karena dia produk pemikiran manusia, ya punya kemungkinan benar atau salah. Oke, teorinya udah dapat, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Gimana semua ini bekerja di dunia nyata? Nah, disinilah kita bakal lihat keindahan sistem ini beraksi. Kita ambil contoh pertama, narkoba. Jelas banget kan, kata ini nggak ada di Al-Quran atau hadis. Terus, gimana ceritanya para ulama bisa nentuin hukumnya? Disinilah toolkit usul fikih tadi kepake. Para ulama pakai metode yang namanya kias, atau analogi. Gini cara kerjanya. Mereka cari kasus serupa yang udah ada hukumnya, yaitu khamr atau minuman keras. Terus mereka nanya, apa alasan inti khamr dilarang? Oh, karena ia memabukkan dan merusak akal. Nah, karena narkoba punya efek yang sama persis, maka hukumnya pun disamakan. Haram. Logis dan sistematis banget kan? Contoh lain yang relevan banget sama kita sekarang, vaksinasi pas pandemi, terutama kalau ada keraguan soal kandungannya. Gimana sistem ini ngadepin situasi darurat kayak gini? Nah, di sini para ahli hukum Islam gak cuma lihat detail kecilnya, tapi mereka zoom out, lihat gambaran besarnya. Ada kaidah fikih yang fleksibel. Kondisi darurat bisa membolehkan yang tadinya terlarang. Tapi yang lebih mendasar lagi, mereka kembali ke tujuan utama syariah itu sendiri, yaitu menjaga jiwa. Dan karena menjaga nyawa itu prioritas tertinggi, ya vaksinasi jadi diizinkan, bahkan bisa jadi wajib demi melindungi masyarakat luas. Dua contoh tadi nunjukin betapa kuatnya arsitektur ini. Kombinasi antara blueprint syariah yang abadi, toolkit usul fikih yang metodologis, dan produk fikih yang dinamis, ini semua menciptakan sebuah sistem hukum yang hidup. Dia nggak kaku, tapi terus bernafas dan beradaptasi sama zaman. Sebagai penutup, dengerin deh kutipan dari ulama besar Imam Ibnu Qayyim. Intinya, beliau ngingetin kita kalau menghasilkan fikih itu bukan sekedar ngutip teks secara buta, tapi harus banget mempertimbangkan konteks, kebiasaan, adat, waktu, dan tempat. Ini nunjukin kalau sistem ini menuntut kearifan, gabungan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Pertanyaan buat kita renungkan bareng, apa jadinya kalau hukum dipisahkan dari kebijaksanaan? Nah, itu pertanyaan yang relevan banget sampai hari ini.